di multi tester akan menunjukkan nilai. Lalu kita tempelkan di kaki satunya. Nah, dia berbunyi kawan-kawan ya. 000 titik 0 itu artinya kaki tidak terhubung ke ground. Ya, halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ritan Flash. Oke, seperti yang selama ini kita tahu bahwa motherboard atau PCB suatu handphone memiliki berbagai macam komponen. Di antaranya adalah IC, baik itu berupa IC charger, IC power, IC CPU, MMC, dan masih banyak lagi IC lainnya. Dan selain daripada IC, terdapat juga komponen pendukung lainnya seperti misalnya coil atau kumparan, resistor, transistor, dan lain sebagainya. Dan dari setiap masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda. Begitu juga untuk cara pengukurannya. Tentu berbeda kawan-kawan ya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang fungsi dan pengukuran dari berbagai macam komponen tersebut, wajib hukumnya kita tahu bahwa komponen elektronik khususnya pada handphone memiliki dua macam atau dua jenis. Yang pertama adalah komponen polar dan yang kedua adalah komponen non-polar. Apa itu komponen polar? Ya, komponen polar adalah suatu komponen yang memiliki polaritas atau memiliki dua kutub yang berbeda, yaitu min dan plus. Jadi kalau komponen polar itu ya suatu komponen yang jika dipasang itu tidak boleh terbalik. Jadi harus benar. Min di min, plus di plus. Jadi kalau terbalik maka akan terjadi yang namanya short atau konslet, atau yang lebih parah dia akan terbakar ya komponennya. Yaitu. Lalu apa aja contoh komponen yang memiliki polaritas atau komponen polar? Ya, diantaranya adalah dioda, terus baterai, terus kapasitor elektrolit, dan masih banyak lagi ya kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah komponen non-polar. Jadi kalau tadi yang polar itu yang memiliki polaritas, dan kalau ini yang non-polar sebaliknya, ialah komponen yang tidak memiliki polaritas, atau jika dipasang ya, jika pemasangannya itu dibolak-balik nggak masalah gitu kan kawan ya. Seperti halnya resistor. Ntar saya perbesar dulu ya. Nih, seperti halnya kapasitor. Kapasitor yang ada di sini ini adalah kapasitor ya, kapasitor ya. Ini jika dipasang secara bolak-balik ya, ini tidak masalah karena ini adalah komponen non-polar yang tidak memiliki dua kutub yang berbeda, yang tidak ya. Jadi makanya masih banyak nih kawan-kawan di antara kita yang tanya, Mas atau Bang, untuk kapasitor gimana cara pemasangannya bolak-balik, bolehkah? Ya, jawabannya adalah boleh kawan-kawan ya. Karena ini adalah komponen yang non-polar. Jadi itu tadi sebabnya saya katakan wajib hukumnya kita tahu ya. Kalau dalam elektronik, khususnya untuk HP ya, untuk handphone itu ada dua jenis yang saya sebutkan tadi ya, polar dan non-polar. Jadi kalau untuk kapasitor yang seperti ini ya, kalau ini kan kapasitor keramik kan kawan ya, bukan kapasitor elektrolit. Kalau kapasitor elektrolit itu dia tidak bisa dipasang secara terbalik. Tapi kalau untuk yang ini nggak apa-apa, ini silahkan mau dibalik ke sini, balik ke sana ya, dia tetap bisa ya kawan-kawan ya. Ya baik kawan-kawan, sampai di sini cukup paham ya mengenai komponen polar dan non-polar ya. Karena memang kita wajib paham betul tentang komponen tersebut. Karena kedepannya kalau kita menangani suatu kasus pada handphone yang khususnya handphone mati total gitu ya, kalau kita nggak tahu ini komponen polar ataupun non-polar ya, kita bakal mengalami kesulitan gitu. Tapi kalau kita sudah paham, ya mudah-mudahan kedepannya kita tidak begitu susah mengatasinya gitu. Jadi itu tadi untuk yang komponen polar ya, itu yang memiliki dua kutub, sekali lagi saya ulangi, yang memiliki polaritas min dan plus, yang jika pemasangannya itu harus tepat dan tidak boleh terbalik. Contohnya adalah dioda ya kawan-kawan ya. Dan di sini saya kasih contoh, ini ada mesin handphone ya. Ini mesin handphone normal kawan-kawan ya. Ya anggap aja ini sebagai bahan praktek ya. Sebagai bahan praktek kita untuk belajar ya. Oke. Jadi saya contohkan adalah dioda ya. Komponen dioda itu komponen yang memiliki dua kutub, yaitu min dan plus, dua kaki ya, min dan plus. Seperti ini, saya carikan dulu ya untuk dioda. Ya seperti ini kawan-kawan ya. Ini adalah komponen dioda kawan-kawan ya, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh
komponen yang memiliki polaritas ya seperti ini. Dan lalu bagaimana cara kita menentukan kaki min yang sebelah mana dan yang plus sebelah mana, dan bagaimana juga kita mengetahui bahwa komponen tersebut itu rusak atau tidak. Jadi begini kawan-kawannya, ini sebenarnya kalau untuk dioda itu kita cukup mudah ya mengetahui di mana yang plus atau di mana yang min gitu ya. Karena kalau kita lihat secara kasat mata atau secara visual ya, ini kamera saya nggak begitu terang ya, ini mohon maaf sekali. Nanti kalau ada dana lebih, ada rezeki lebih, saya beli kamera untuk kalian ya, biar kita belajarnya lebih enak gitu, lebih jernih gitu. Oke kawan-kawannya. Nah ini adalah dioda ya. Di sini kalau kalian bisa perhatikan ya, kalau saya secara kasat mata ini di sini ada garis kawan-kawan ya, ada garis. Ini ada garisan. Dan sebelah sini tidak ada garisan ya. Nah yang sebelah sini yang ada garisan itu, ini menandakan bahwa ini adalah kaki positif ya, kalau untuk dioda ya. Dan yang sebelah ini satunya ini adalah kaki negatif. Ya, jadi kita harus paham betul tentang ini ya kawan-kawan ya. Apalagi kita nggak punya skema, hanya meraba-raba gitu ya. Jadi setidaknya atau minimal lah kita tahu tentang yang seperti ini gitu. Ini dioda ya. Ya. Dan juga dioda itu fungsinya sebagai penyarah tegangan dan arus gitu kawan-kawan ya. Jadi dia adalah kutub satu arah gitu. Jadi jika ini min, lalu di sini plus, maka arus dan tegangan itu mengalir dari sini ke sini ya, dari min ke plus. Dia satu arah dan tidak bisa berbalik arah gitu. Itu kalau dioda, karena dia kutub satu arah. Dan dioda itu perannya sangat penting kawan-kawannya pada komponen, pada mainboard atau PCB handphone ya. Apalagi pada rangkaian backlight itu sangat-sangat penting dioda ya. Karena kalau backlight handphone itu memiliki tegangan yang sangat besar ya, 20 volt ke atas. Jadi disinilah peran dioda itu dibutuhkan gitu. Karena kalau tegangan tinggi berbalik arah gitu, itu akan kacau, itu nanti akan rusak sama komponen. Nah untuk itu perlu kita ketahui di sini adalah dioda, dan cara ukuran seperti ini kawan-kawan ya. Sekali lagi saya ulangi kawan-kawan ya. Di sini ada garis ya. Yang ada garis itu menandakan bahwa ini adalah plus dan yang satunya itu adalah min, dan cara mengukurnya pun cukup mudah dan simple ya. Perhatikan kawan-kawan ya. Ya, di sini kita memakai skala dioda ya, skala ohm dan dioda mode ya. Kita ulangi ya, seperti ini. Kita menggunakan multitester digital, menggunakan skala dioda mode atau mode dioda ya, seperti ini ya. Kita ukur apakah ini short atau enggak. Perhatikan baik-baik kan ya. Ini saya bagikan ilmu ini secara gratis untuk kalian semua. Oke, mohon diperhatikan. Buat yang mau belajar ya silakan, ayo bareng-bareng. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Untuk prof negatif ya, prof negatif multitester kita bisa letakkan di kalengnya ini ya, atau ground. Terserah, bebas kalengnya tuh manapun bebas, karena ground pada suatu handphone itu jadi satu ya, terhubung menjadi satu. Dan yang plus ini kutub prof yang positif pada multitester kita letakkan di bagian positif pada dioda ya, seperti ini ya. Maka dia akan menunjukkan nilai ya, di multitester akan menunjukkan nilai. Lalu kita angkat, oke. Dan kita tempelkan lagi prof yang merah ini ke kaki negatif pada dioda, maka multitester akan berbunyi ya. Kalau multitester berbunyi artinya diodanya bagus karena terhubung ke ground. Tempelkan ya, 000.0 ya, artinya ini adalah ground ya. Kaki
negatifnya terhubung ke ground dan yang positif tidak terhubung ke ground, dia menunjukkan nilai ya, artinya ini bagus kan ya, seperti ini. Dan juga sebelumnya ini saya terangkan juga dalam pengukuran suatu komponen itu sebenarnya ada dua macam ya, ada dua jenis juga. Yang pertama adalah pengukuran aktif dan yang kedua adalah pengukuran pasif. Apa itu pengukuran aktif ya? Pengukuran aktif itu ketika kita mengukur tegangan pada suatu komponen itu dalam kondisi komponen itu menyala ya, seperti handphone nih, kita misalkan mengukur handphone nih dalam kondisi handphone itu menyala, nah itu adalah pengukuran aktif kan kawan ya. Tapi kali ini kita nggak bahas dulu tentang pengukuran aktif, nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Kita fokus dulu ke pengukuran pasif ya, seperti tadi yang kita lakukan ya untuk pengukuran dioda. Ya saya rasa paham ya kawan-kawan ya untuk mengenai dioda ini. Nah ini kita ukur secara pasif, dia normal ya, dia normal, dia tidak short, tidak konslet. Lalu bagaimana jika dipasang baterai kok ternyata panas ya? Kok tahu panas, gimana cara ya? Kalau kita cari tahu panasnya cukup gampang ya, kita cukup araba aja, jika memang panas ya cabut lalu ganti gitu ya, berarti itu adalah ada indikasi bahwa itu short kecil atau bocor halus kan-kawannya. Seperti itu. Dan untuk pemasangannya pun sekali lagi diingat tidak boleh terbalik kawan-kawannya, dan juga tidak boleh dijempar. Oke ya, paham ya kawan-kawannya. Itu adalah contoh komponen yang memiliki polaritas. Lalu yang kedua adalah komponen non polar atau komponen yang tidak memiliki polaritas, artinya bisa dipasang bolak-balik. Ya seperti ini contohnya ya, aduh. Bentar. Seperti komponen pada ini ya. Taruh kan. Ini ada kapasitor, ini ada coil atau kumparan, coil, ini ada AC power. Ini ada AC power, ini ada komponen pendukung lainnya ya. Coil, kapasitor, resistor, fuse itu adalah komponen non polar atau komponen yang bisa dipasang secara terbalik ya kawan-kawan ya. Jadi dia nggak mesti harus min dan plus gitu. Dan untuk cara pengukurannya pun ya nggak begitu sulit juga ya, terbilang mudah juga ya kawan-kawan ya. Nah oke, langsung aja kita ukur ya. Untuk kapasitor kita ukur, caranya cukup mudah kawan-kawan ya. Ntar dulu saya carikan dulu yang pas gimana ini. Ya oke, jadi untuk pengukuran kapasitor ya seperti ini, kita ukur yang ini ya. Jadi untuk kapasitor di salah satu kakinya harus ada yang terhubung dengan ground kawan-kawan ya. Dan kaki satunya lagi tidak terhubung dengan ground gitu kawan-kawan ya. Untuk cara pengukurannya pun pada dasarnya sama seperti cara mengukur dioda kawan-kawan ya, seperti ini. Untuk yang prof merah pada multitester kita tempelkan di ground atau di kalengnya ya, bebas kaleng mana aja ya, penting bukan kaleng apa itu, kaleng minuman yang di sini ya, karena ground itu menjadi satu. Oke, lalu yang prof hitam ya kita tempelkan di salah satu kaki kapasitor ya. Seperti ini ya, bisa diperhatikan ya, dia memiliki menunjukkan suatu nilai ya. Di multitester dia menunjukkan nilai. Oke, kita angkat lalu kita tempelkan di kaki satunya, kaki sebelahnya. Kalau kita tempelkan di kaki sebelahnya, ini seharusnya dia berbunyi ya multitester, artinya terhubung dengan ground, dan artinya itu kapasitornya bagus ya. Coba kita tempelkan. Oh ini belum, ini sorry, saya ulangi, ini belum ke mode dioda, ya. Ini saya ulangi, saya tempelkan di sini ya, dia menunjukkan suatu nilai ya kawan-kawan ya. Lalu kita tempelkan di kaki satunya. Nah, dia berbunyi kawan-kawan ya. 000.0, artinya kaki satunya terhubung dengan ground, yang satunya menunjukkan nilai ya.
ya artinya ini bagus kan, kapasitor ini bagus. Satunya lagi coba. Nah, cukup seperti ini ya kawan-kawan ya untuk mengukur, cara pengukuran kapasitor ya. Sangat mudah bukan kawan-kawan ya. Nah, ini untuk kapasitor, yaitu kita mengukur komponen yang non polar. Lalu kita selanjutnya kita ukur juga. Lalu di sini ada komponen kawan-kawan ya, yang seperti ini. Ini adalah koil atau kumparan kawan-kawan ya. Ini adalah koil atau kumparan. Tunggu dulu. Ya, bisa diperhatikan kawan-kawan ya. Ini adalah koil, ini koil juga. Nah, ini lalu di sini juga ada banyak koil ya. Di sini koil juga, koil. Nah, ini ada atau kumparan kawan-kawan ya. Nah, untuk cara pengukurannya itu sangat mudah, lebih mudah dibanding kita mengukur dioda ataupun kapasitor ya kawan-kawan ya. Jadi pengukuran koil atau kumparan ya, kita cukup sama sih sebenarnya, pada dasarnya sama ya. Untuk probe positif pada multitester kita tempelkan di ground ya, terserah mau yang positif atau yang negatif ya, yang kita tempelkan di ground sama aja ya. Lalu yang hitam kita tempelkan di salah satu kaki koil ini kan ya, kita tempelkan coba ya, seperti ini. Dia menunjukkan nilai ya kan ya. Dan satunya kita tempelkan lagi ya, dia juga menunjukkan nilai kan ya. Nah, ini artinya koil ini bagus, tidak short kan ya. Karena kalau koil atau kumparan itu tidak terhubung ke ground. Karena apa ya? Karena koil atau kumparan itu pada dasarnya itu hanya sebuah lilitan ya, sebuah lilitan yang mengubah tegangan menjadi tegangan elektromagnetik, itulah seperti itu ya. Makanya dia tidak terhubung ke ground kan ya. Seperti ini juga, ini adalah koil juga, kita coba ukur ya, dia menunjukkan nilai nih ya. Sampingnya satunya oke, dia juga menunjukkan nilai kan ya. Nah, ini adalah contoh pengukuran koil atau kumparan yang normal kan kawan ya. Lalu kayak mana kalau short, atau cara mengetahui ketika koil itu short atau konslet ya? Ya, ketika kita ukur begini, dia berbunyi, multitesternya berbunyi tit. Ya, artinya dia terhubung ke ground. Jebol, berarti jebol tuh. Berarti jebol koilnya atau kumparannya. Kalau ini kan tidak ada yang terhubung ke ground, artinya bagus kan ya. Jadi kalau kita ukur suatu koil, komponen kumparan ya, ada salah satu kakinya yang terhubung ke ground ya, itu sudah positif, dia short, seperti itu. Nah, kalau kapasitor ya, kita ukur, kembali lagi ke kapasitor ya, kita ukur. Misalkan sini berbunyi misalkan ya, di sini berbunyi dan sini juga berbunyi ya, itu juga short atau konslet kan ya. Kalau di kapasitor, di kedua kakinya kita ukur terus multitesternya berbunyi ya, itu berarti short dan kita cabut, ganti gitu. Oke kan ya. Jadi yang pertama saya ulangi, untuk dioda itu fungsinya sebagai penyearah ya. Dia komponen polar yang tidak bisa dibolak-balik pemasangannya. Oke, sebagai penyearah tegangan dan arus. Lalu kalau untuk kapasitor itu fungsinya sebagai penampung tegangan, penampung sementara tegangan itu kan ya, sama seperti baterai. Tapi kalau kapasitor itu hanya sementara gitu ya. Dan untuk koil itu fungsinya tadi itu yang saya sebutkan, untuk mengubah tegangan menjadi suatu tegangan elektromagnetik lah itu kan ya. Ya, mungkin itu aja kawan-kawan ya mengenai pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita semua paham ya. Kalian semua paham tentang apa saja jenis komponen pada motherboard atau PCB handphone dan bagaimana cara pengukurannya, yaitu secara garis besarnya ya yang saya terangkan ini tadi kawan-kawan ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Jadi buat kalian semua yang suka dengan video ini silahkan like. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa silahkan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya.